Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Kamis Putih, tanggal 28 Maret 2024. Kembali saudara, jangan lupa membaca syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita di pagi yang cerah ini. Dan jangan lupa pula berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Merendahkan diri, hidup dalam kasih. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 8 dan dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 14. Bacaan kedua 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26 dan Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 15. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Hari ini saudara, kita memasuki Trihari Suci yang diawali dengan perayaan Hari Kamis Putih. Hari ini saudara, Tuhan kita Yesus Kristus mengadakan perpisahan dengan para muridnya. Layaknya perpisahan, Yesus pun mengadakan perjamuan makan bersama. Semua para murid duduk bersama saling mengasihi. Tiba-tiba saudara, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yohanes 13 ayat 2. Yesus tahu saudara, bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yohanes 13 ayat 3 sampai dengan 5. Saudaraku yang terkasih, Yesus mau merendahkan dirinya sebagai sosok seorang hamba. Dia yang adalah Tuhan saudara, Raja semesta alam yang seharusnya memiliki kekuasaan, power untuk memimpin saudara. Tapi dia mau mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 7. Saudaraku, adakah kita mau merendahkan diri di hadapan saudara-saudara kita saudara? Dengan mau melepaskan segala predikat, apapun yang melekat di dalam diri kita saudara. Mungkin itu gelar profesor, dokter, dan lain sebagainya. Atau kita sebagai komandan saudara, sebagai bos, pemimpin, penguasa, ataupun predikat apa saja saudara. Kita lihat Yesus yang adalah penguasa tertinggi pun mau mengosongkan diri, melepaskan segala predikat yang ada pada dirinya dan mau mengambil serupa seorang hamba dengan melayani saudara. Bahkan dia mau membasuh kaki para murid. Bukan itu saja saudara yang terkasih, kepada murid yang mengkhianati dirinya pun yang duduk dan makan bersama, Yesus mau membasuh kakinya. Yesus mau saudaraku yang terkasih dari kita sekalian yang mendapatkan kepercayaan. Apapun itu saudara. Mungkin kita ditunjuk sebagai dewan pengurus gereja, sebagai ketua apapun saudara, terpilih dalam kepengurusan di RT, di RW, ataupun yang terpilih duduk di kursi legislatif saudara. Hendaknya kita mau bersikap merendahkan hati saudara, merendahkan diri kita, mau melayani sesama saudara kita dengan penuh kasih. Tidak mempersulit, bahkan minta dilayani saudara. Ingat itu saudara.
disampaikan oleh Yesus. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 14 sampai dengan 15. Maka kita pun saudara mau perbuat apa yang dilakukan Yesus. Kita mau merendahkan hati saudara, merendahkan diri kita untuk melayani sesama kita, sekalipun orang itu yang menyakiti kita saudara, yang mengkhianati kita saudara, tetapi kita mau memberi kasih kepadanya. Yesus mau menunjukkan kepada kita saudara, kepada saya dan saudara, akan kasih yang tulus dengan tanpa melihat siapapun orang itu saudara. Kasih yang tanpa melihat kebencian, dendam, iri, sakit hati saudara. Tapi kasih yang penuh pengampunan, yang memulihkan dan menyembuhkan. Inilah kasih yang telah diberikan Yesus kepada kita saudara. Judas Iskariot yang telah diketahui oleh Yesus sendiri akan mengkhianati dia, yang akan menyerahkan dirinya pada kayu salib. Tetap Yesus mengasihi dengan pengampunan. Begitu juga dengan kita yang penuh dosa saat ini saudara, yang selalu berulang-ulang berbuat dosa, bahkan dosa yang sama kita ulang. Yesus penuh kasih mengasihi kita dan berharap pertobatan dari kita saudara. Dan Yesus saat ini merindukan kita datang kepada Dia, mau melepaskan dosa-dosa itu, mengakui di hadapannya dan memohon kepadanya pengampunan. Dan Tuhan mau pertobatan sejati dan dapat berbuah dari diri kita. Dalam perjamuan terakhir di mana Yesus dan para murid duduk bersama saudara untuk makan bersama, ini adalah sebuah tindakan yang penuh kasih, penuh makna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa maknanya? Yaitu saudara, makna dari makan bersama ini adalah kebersamaan, suatu perjamuan, yang mana kita juga mengenang akan peristiwa ini di dalam perayaan Ekaristi. Yang kedua, saling melayani saudara, di mana Tuhan Yesus mau merendahkan diri sebagai seorang hamba untuk membasuh kaki para murid. Mau berbagi pembasuhan, berarti pembersihan saudara, pembersihan hati. Tindakan yang dilakukan oleh Yesus ini perlu kita ikuti dan kita kenang saudara. Seperti apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 1 Korintus 11 ayat 24 sampai dengan 26. Saudaraku yang terkasih, kita selalu mengenang perjamuan terakhir Yesus di dalam perayaan Ekaristi saudara. Dan di dalam perayaan Ekaristi, di dalam kebersamaan saudara, kita dipersatukan bersama Dia yang telah mengorbankan nyawanya dengan menyantap tubuhnya. Kata-kata Yesus, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Kita harus selalu dengan setia saudara merayakan perjamuan Ekaristi sebagai hari raya
bagi Tuhan turun-temurun. Dan biarlah dengan perayaan Ekaristi perjamuan kudus ini, saudara, juga mengingatkan kita untuk kebersamaan bersama-sama. Saudaraku yang terkasih, di dalam perenungan Hari Raya Kamis Putih hari ini, mau mengajak kita sekalian mengenang akan perjamuan terakhir yang diadakan oleh Yesus Tuhan sebagai bukti kasih-Nya kepada kita sekalian. Di mana di dalam perjamuan ini, saudara, Yesus sendiri menyerahkan nyawanya untuk kita agar kita peroleh keselamatan hidup kekal. Dalam perayaan ini, kita juga diajarkan untuk dapat hidup dalam kebersamaan, hidup dalam persekutuan, hidup dalam perjamuan Ekaristi yang menyatukan hidup kita bersama Yesus. Dalam kebersamaan kita mau hidup saling melayani penuh kasih, berbagi satu dengan yang lain, dan mau saling membersihkan hati kita dan mau saling mengampuni. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau kenang dengan merendahkan diri, hidup dalam kasih, dan selalu merayakan kebersamaan dalam perjamuan Ekaristi yang menyatukan kita dengan Kristus dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Selamat memasuki Tri Hari Suci. Terpujilah Kristus Tuhan yang telah memberikan kasih-Nya yang penuh bagi kita sekalian orang berdosa ini, sehingga kita mempunyai pengharapan hidup kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.